Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kerjasama antara dua negara dapat dilakukan di segala bidang. Kali ini kita akan bahas kerjasama di bidang kemanusiaan antara Indonesia dan Spanyol melalui On Balance World, organisasi nirlaba Spanyol yang berkegiatan di Indonesia. Apa saja ya kegiatannya? Kita telah tersambung bersama dengan Mbak Yani Arias selaku kolaborator ONG Balance World, dan langsung saja kita sapa. Halo Mbak Yani, apa kabar? Halo, baik-baik. Saya baik. Terima kasih sekali waktunya. Saya senang sekali bisa berbicara sama Anda lagi ya. Iya, ini sehat-sehat ya. Sudah kembali ke Indonesia. Sepertinya ceria sekali nih Mbak Yani wajahnya. Makasih ya, senang-senang, sehat-sehat juga, dan senang ada di sini di Lombok. Kami di sini di Lombok. Oke, di Lombok pastinya bahagia karena pantainya indah, kemudian alamnya juga indah. Tetapi menjadi lebih indah ketika bisa berbagi dengan masyarakat yang di sana. Nah, kita penasaran, ONG World ini sedang apa di sana? Kami sedang kerja sama Yayasan Henry Foundation. Mereka juga yayasan dari sini, dari Indonesia. Terus yayasan kami dari Spanyol berkolaborasi dari sudah berapa tahun, dari 2016 tahun. Terus setiap tahun seperti tahun ini kami bawa beberapa bantuan untuk masyarakat di sini. Terus seperti Anda bilang, di sini indah sekali, tapi lebih bahagia kalau kami bisa bantu bersama dengan Yayasan Henry Foundation bantuan untuk masyarakat Indonesia. Oke, ini ONG Balance World ini sudah sejak kapan tiba di sana dan sampai kapan rencananya? Sampai dari kapan ya? Dari kapan? Sekitar 10 tahun yang lalu, pendiri Mbak Amanda dan Mbak Rosa, mereka dari Spanyol, mereka mulai proyek ini. Tapi sekarang di tugas tahun ini sampai akhir September. Terus kami di sini hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Oke. Nah, ini kenapa memilih Lombok dari sekian banyak tempat yang ada di Indonesia? Karena banyak karena banyak hal. Pertama karena Mbak Amanda pendiri, dia ada pengalaman di sini dulu, bantuan masyarakat di sini. Pertama kali dia ke sini itu 10 tahun yang lalu. Aku baru mulai tahun ini kerja sama mereka seperti kolaborator, mediator, dan juga saya ambil video dan foto dari dokumen. Aku dokumentari semua ya, semua tugas mereka di sini, semua ya rencana mereka aku dokumentari. Tapi dia pilih di sini karena juga di laporan dari pemerintah Indonesia, dari pusat, di situ bilang Lombok adalah pulau yang memang perlu bantu khusus air bersih, khusus juga kesehatan, khusus kelaparan. Terus kami tahu ada banyak ya tempat di Indonesia yang perlu, tapi tergantung laporan itu tahun ini Lombok masih perlu banyak bantu. Oke. Sejak tiba di Lombok sampai 2 bulan ke depan, ini rencananya apa saja atau apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Oke. Kami masih lakukan banyak, dan sampai kami pergi kami akan melakukan ini. Kami sampaikan atau berikan filter air ke masyarakat di sini di Lombok Utara. Itu filter air yang bantu masyarakat punya atau bisa bikin air bersih ya, karena filter itu bisa diisi dengan air sungai atau air dari pipa, dan itu bantu bersihkan air karena di sini ada banyak masalah dengan kesehatan, banyak diarea, banyak kolera namanya koler. Terus air itu kami bantu dengan filter ini diberikan ke banyak masyarakat. Juga kami di sini berikan kursi roda untuk orang yang perlu, dan juga baru kemarin hari Senin kami beli bantu sembako, dan baru hari ini di kantor di Mataram
baru datang ke kantor dan kami nanti akan bikin paket-paket untuk juga berikan ke masyarakat di Lombok Utara. Oke, baik. Jadi ini sasarannya untuk anak-anak juga? Iya, ya, Mm-mm. juga. Untuk anak-anak, untuk wanita hamil juga, untuk orang tua, untuk semua, tapi ya khusus lebih untuk anak-anak, ya. Lebih untuk anak-anak ya. Oke. Ya. Dan ini untuk kegiatannya juga apakah ada semacam pertukaran budaya, kemudian ada mengajar anak-anak, ada seperti itu nggak ya nih? Oh iya. Setiap kali kami memberikan filter atau kursi roda juga kami sama Yayasan Henry Foundation karena tanpa mereka kami nggak bisa ya masuk di dalam desa-desa. Mereka penting sekali untuk kami bisa kerja bersama. Mereka yang ajar workshops tentang gimana dicuci tangan, gimana digunakan filternya, dan juga kursi roda gimana diperhatian dengan kursi, barang-barang begitu, hal-hal begitu. Tapi tentang budaya baru tahun ini aku yang rekomendasi ke ONG Balance World masuk satu program tentang budaya karena tugas untuk tahun depan mungkin kami bikin program untuk ajak tamu dari Spanyol untuk mereka bisa ke sini untuk juga lihat kerja kami tapi juga untuk mereka bisa lihat budaya Lombok, budaya tenun, budaya batik karena ada sedikit budaya musik. Dan itulah kami pengen bikin juga program itu untuk tahun depan. Oke, nah ini untuk dari dana untuk kemanusiaannya ini biasanya berasal dari mana? Siapa yang kerja di sini di ONG Balance World? Apakah dihimpun dari masyarakat Spanyol atau dari masyarakat Indonesia juga atau dari pemerintah atau dari mana untuk pembiayaannya? Dari pemerintah Spanyol. Yang ini pemerintah Spanyol dari pulau yang bernama Canarias. Itu pulau di selatan Spanyol. Semua biaya dari ONG Balance World dari situ. Tapi Yayasan Henry Foundation juga punya yang lain biaya dari yang lain. Tapi kami baru ketemu mereka di 2016. Terus berkolaborasi sama mereka lancar sekali. Terus biaya dari pemerintah Canarias hanya kami dapat hanya dari situ. Oke, ini menarik ya karena sama-sama dari negara dari kepulauan gitu ya. Karena Canarias itu kan kepulauan, kemudian Lombok juga kepulauan. Apakah ini karena ada kesamaan-kesamaan itu? Ada apa? Ada kesamaan antara Canarias dan juga Lombok? Kesamaan. Kesamaan. Ada saya harus pikir. Dua-duanya juga ada gunung api. Masalah kesehatan beda ya, karena di sana lebih maju. Tapi kesamaan mungkin indah sekali dua-duanya. Juga ada banyak budaya, nggak ada batik, nggak ada tenun, tapi banyak. Tapi aku pikir itu indah pantai-pantai dan mereka juga punya gunung api. Oh gitu ya, mungkin karena kesamaan inilah yang membuat masyarakat Canarias dan Lombok juga mudah bergaul gitu ya selama beberapa bulan ini. Iya. Oke. Iya. Ada pengalaman yang menarik ya nih? Pengalaman yang menarik, ini informasi mungkin saya mau sampaikan ya, karena kami kerja tujuan pembangunan berkelanjutan ya, itu yang penting buat kami untuk bisa kerja di sini, karena tujuan kami seperti mirip tujuan UN, no? Yang adalah ada 17 tapi yang penting tujuan kami adalah ini kelaparan, kesehatan, air bersih, pengurangan kesenjangan dan menjaga bumi. Itu penting sekali juga nanti menjaga bumi demi masa depan. Nanti juga ada proyek untuk bikin mural di satu sekolah tentang ini, tentang menjaga bumi demi masa depan, karena banyak di sini sedih sekali tapi ada banyak plastik polusi di sini di Indonesia. Dan semua kerja kami seperti tadi saya bilang, kami kerja
bersama sama Henry Foundation dari ya banyak tahun yang lalu. Dan di sini hanya kami hanya 2 bulan untuk lihat kerja kerja mereka, dan kalau ada yang kami juga bisa bantu, kami sudah siap untuk bantu. Pengalaman baru kemarin contohnya yang aku kaget sedih dikit tapi senang karena kami bisa bantu. Kemarin kami kasih 2 kursi roda untuk satu anak yang maaf nggak tahu di bahasa Indonesia tapi dia paralisis lumpuh. Iya. Terus dia dengan itu hidup dia bisa lebih baik untuk orang tua, bisa juga ambil dia kemana-mana dengan kursi roda karena sebelum itu susah sekali untuk keluarga anak ini. Dan juga kami kasih untuk satu orang kecelakaan dan kaki dia terus dia nggak bisa berdiri, nggak bisa apa-apa, terus dengan kursi roda itu kami memang semoga berharap dia bisa baik. Seperti itu banyak kasus setiap hari kami kasih kursi roda dan filter air. Jadi fokus untuk kursi roda dan juga filter air ya. Apalagi filter air ini merupakan kebutuhan dasar dari semua manusia gitu ya. Oke. Nah kemudian Yani, ini tadi yang menarik juga akan membuat mural. Itu rencananya kapan muralnya dibuat? Dan untuk ini melibatkan anak-anak kelas berapa? Itu untuk SM1, untuk satu sekolah SM1 di Tanjung, itu daerah Tanjung, satu sekolah yang ada banyak di sini karena gempa bumi di 2018 merusakkan banyak sekolah, banyak rumah-rumah ya. Tapi sekolah itu kami menarik karena mereka berusaha banyak untuk gabung lagi sekolah itu, dan baru mereka selesai satu tembok. Terus kami lihat sekolah itu 1 minggu yang lalu dan kami suka untuk bikin mural. Desain sudah ada, terus semoga minggu depan kami mulai mural itu. Mural itu khusus untuk message itu untuk menjaga bumi demi masa depan. Tapi the main objective is juga anak-anak dari sekolah itu bisa juga lukis di situ dengan tangan-tangan, dengan jaring juga. Aku mau mereka partisipasi juga di mural itu. Itu desain aku, kalau mau nanti aku kirim. Itu satu pohon, satu pohon dengan banyak anak-anak di atas sebagai bunga, dan bunga dari bawah. Aku mau anak-anak mereka yang lukis dengan tangan-tangan, dan ada 1 atau 2 tulisan dengan 1 message untuk mereka. Dan mereka setiap hari kalau datang mereka bisa lihat, dan kami berharap message bisa masuk ke pikiran mereka untuk menjaga bumi di masa depan. Oke, seru sekali ya. Dan ini akan muralnya itu akan terpampang sampai lama gitu, menjadi kenang-kenangan gitu ya. Iya, mudah-mudahan lama sekali. Seru-seru. Ini terbayang keseruannya, kemudian juga dengan kita berbagi tentunya kita merasa bahagia, dan seringkali kita yang memberi tapi kita yang lebih bahagia daripada yang menerima. Itu sih ya. Iya. Ya, itu selalu itu yang selalu memang dirasakan. Ya. Terakhir, Yani, closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia ataupun juga kepada masyarakat Indonesia yang sedang mendengarkan. Oke, terima kasih sekali. Kalau bisa semua pendengar, namanya? Yeah. Pendengar, ikut kami di Instagram. Instagram namanya ONG Balance World namanya, dan Henry Foundation. Kami akan senang sekali karena juga mungkin dari semua followers kami bisa berbagi info ini, dan masyarakat mungkin dari luar Lombok juga bisa bantu kami berbagi info-info dari semua kerja kami melakukan di sini. Itu yang kami pengen, karena kami masih kecil tapi kami pengen jadi besar biar nanti pemerintah Kanarias, pemerintah Spanyol juga bisa terima kami bayi namanya duit untuk kami bisa bantu lebih. Terus kalau banyak orang Indonesia dari sini
bantu kami berbagi semua aktivitas kami akan senang sekali juga untuk bisa tumbuh bersama. Oke, baik. Ini seru sekali. Saya senang sekali mendengarkan cerita-cerita positif dari Lombok. Apalagi ini juga merupakan satu kerjasama antara dua negara yang sudah bersahabat sejak lama. Semangat terus untuk Yani dan juga teman-teman di ONG World Balance World ya. Tadi seperti disampaikan, kalau yang mendengarkan boleh follow untuk akun sosial medianya di @ONG Balance World. Ini juga ada di Instagramnya Voice of Indonesia, sudah di tag juga. Sukses terus dan sehat-sehat terus untuk Yani dan juga teman-teman ya di sana. Terima kasih sekali waktunya juga. Terima kasih sekali. Dan sehat-sehat terus juga. Sehat-sehat sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Selamat bekerja dan selamat menikmati Lombok. Sama-sama. Dadah. Dadah. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.